Aku pernah berpikir bahwa persaingan di dunia musik hanyalah soal bakat dan kerja keras, sampai hari itu tiba dan segalanya berubah selamanya. Aku menemukan demo laguku yang belum dirilis sudah menjadi hits di tangan rial terbesarku. Dan yang lebih menyakitkan, aku mulai jatuh cinta pada pria yang mencurinya. Namaku Arya, seorang penyanyi solo berusia 27 tahun yang sedang naik daun di Jakarta. Aku tumbuh di keluarga sederhana di pinggiran kota, di mana musik menjadi pelarian dari kerasnya hidup. Sejak kecil, aku menyanyi di acara kampung, lalu pindah ke ibu kota dengan mimpi besar. Setelah bertahun-tahun berjuang di studio-studio kecil, akhirnya lagu-laguku mulai dikenal. Yang terbaru, sebuah balada berjudul Bayangmu yang aku ciptakan dari luka hati masa lalu, seharusnya menjadi tiketku ke puncak. Tapi semuanya hancur saat aku mendengarnya di radio. Suara yang mirip, lirik yang hampir sama, tapi dinyanyikan oleh Rea, pemuda berbakat yang selalu menjadi bayangan di setiap kompetisi. Rea, dengan senyumnya yang dingin dan mata tajam, selalu merebut perhatian produser. Kami sering bertemu di studio yang sama, Lingkar 8 di Setiabudi, tempat para musisi indie berkumpul. Aku benci dia, tapi entah kenapa, setiap kali bertemu, jantungku berdegup lebih kencang. Hari itu aku masuk studio dengan demo terbaru di Lasdisc. Aku bernyanyi sendirian di ruang rekaman, menuangkan segala rasa. Kau adalah bayang yang tak pernah hilang, meski malam menutup mata. Lirik itu lahir dari rasa sakit yang dalam, rasa yang tak pernah aku akui pada siapapun, termasuk diriku sendiri. Di masyarakat seperti ini, di Indonesia yang masih memandang curiga pada perasaan seperti milikku, aku menyembunyikannya rapat-rapat. Aku takut. Takut kehilangan karier, takut dicemooh keluarga, takut menjadi monster di mata orang-orang. Tapi saat aku keluar dari booth, Rea ada di sana. Dia tersenyum tipis, seperti biasa. Bagus lagunya, Arya, katanya santai. Aku hanya mengangguk, tak ingin berbicara lebih lama. Tapi dalam hati ada gejolak aneh. Kenapa matanya selalu membuatku gelisah? Kenapa setiap kali dia mendekat, aku ingin lari sekaligus tetap di tempat? Beberapa minggu kemudian, lagu itu meledak. Tapi bukan versiku. Rea merilis Bayang Cinta, dengan aransemen lebih megah, suaranya yang dalam membuatnya viral di Spotify dan TikTok. Liriknya mirip sekali, terlalu mirip. Aku tahu itu laguku. Aku pernah memutar demo itu di studio saat dia ada di ruang sebelah. Pintu booth tak tertutup rapat, atau mungkin Lasdiscku tertinggal. Bagaimanapun dia mencurinya. Aku marah. Marah yang membara sampai aku tak bisa tidur. Aku ingin konfrontasi dia, tapi setiap kali membayangkan wajahnya, ada rasa lain yang menyelinap, rasa yang membuatku malu pada diri sendiri. Kenapa aku tak bisa benar-benar membencinya? Kenapa mimpi malamku mulai dipenuhi bayangannya, bukan hanya kemarahan? Aku mulai mencari tahu lebih dalam. Di kai-kai musisi Jakarta, aku mendengar bisik-bisik. Rea dari Bandung pindah ke Jakarta dengan beasiswa musik. Dia pintar, ambisius, tapi katanya kesepian. Tak ada pacar, tak ada teman dekat. Mirip aku. Tapi aku tak mau mengakui kesamaan itu. Itu akan membuat semuanya lebih rumit. Suatu malam, aku tak tahan lagi. Aku datang ke studio larut malam, tahu dia sering rekaman sendirian. Pintu terbuka sedikit, aku melihatnya bernyanyi laguku dengan versi yang lebih baik. Suaranya menyentuh sesuatu di dalam diriku yang selama ini kututup. Aku masuk, suaraku gemetar. Itu laguku, Rea. Dia berhenti menoleh. Matanya tak marah, malah ada sesuatu yang lembut. Aku tahu, katanya pelan. Ma. Hanya itu. Ma. Hatiku hancur, tapi juga anehnya lega. Kami duduk berhadapan di ruang kontrol, lampu redup. Aku menuntut penjelasan. Dia bilang dia mendengar demo itu secara tak sengaja,
terinspirasi, tapi akhirnya mengubahnya karena terlalu bagus untuk dibiarkan. Aku butuh hits, Arya. Seperti kamu. Aku tertawa pahit. Kau curi milikku. Dia mendekat, tangannya hampir menyentuh lenganku. Aku tak bermaksud menyakitimu. Saat itu aku sadar. Ada getar di suaranya, ada keraguan di matanya. Mirip keraguanku sendiri. Apakah dia juga? Malam itu kami berbicara panjang. Tentang mimpi, tentang tekanan industri musik Indonesia yang kejam, tentang rasa takut gagal. Tapi tak ada yang menyentuh hal yang lebih dalam. Aku pulang dengan hati yang lebih berat. Kemarahan bercampur rasa aneh yang tak bisa kubenamkan lagi. Dalam hati aku bertanya pada diri sendiri, kenapa aku tak bisa membencinya sepenuhnya? Kenapa setiap kali memikirkan dia, ada hangat yang menyelinap di dada? Ini salah. Di negeri ini, perasaan seperti ini bisa menghancurkan segalanya. Tapi semakin aku menekan, semakin kuat ia bangkit. Aku tak tahu bahwa ini baru permulaan. Pengkhianatan itu hanya pintu masuk ke sesuatu yang lebih dalam, lebih menyakitkan, tapi juga lebih indah. Sejak malam itu, aku tak bisa menghindari Rea lagi. Studio yang sama menjadi tempat pertemuan tak terelakkan. Setiap kali melihatnya, hati bergejolak, marah karena lagu yang dicuri, tapi juga ada tarikan aneh yang membuatku ingin mendekat. Aku benci perasaan ini. Di Jakarta yang ramai, di tengah hiruk-pikuk musik pop yang penuh persaingan, aku merasa semakin sendirian dengan rahasiaku. Rea mulai mendekatiku lebih sering. Dia mengajak diskusi aransemen, berbagi ide lagu baru. Kita bisa kolaborasi, katanya suatu hari, sambil tersenyum. Senyum itu, yang dulu ku benci, kini membuatku gelisah. Aku menolak, tapi dalam hati aku ingin menerima. Aku mulai mengamati dia lebih dalam. Rea tak banyak bicara tentang dirinya. Dia tinggal sendirian di kosan kecil di Tebet, jauh dari keluarga di Bandung. Katanya, ayahnya ingin dia jadi insinyur, bukan musisi. Mereka tak paham, gumamnya sekali, saat kami minum kopi di warung dekat studio. Aku mengerti. Keluargaku juga begitu, ibu selalu bertanya kapan nikah, kapan bawa pulang cucu. Tapi ada yang lebih dalam. Suatu malam hujan deras, studio sepi. Kami terjebak bersama karena banjir kecil di jalan. Kami duduk di soa ruang tunggu mendengar suara hujan. Rea tiba-tiba bercerita tentang masa kecilnya, tentang teman yang dulu dekat tapi hilang karena sesuatu yang tak bisa dicapkan. Matanya redup saat bicara itu. Aku ingin bertanya, tapi takut. Aku pernah suka sama seseorang, katanya pelan, tak menatapku. Tapi aku tak berani bilang. Takut kehilangan segalanya. Jantungku berhenti. Apakah dia? Aku menelan ludah. Kenapa takut? Karena di sini, Arya. Di Indonesia ini. Kau tahu kan? Ya, aku tahu. Aku tahu betul rasa takut itu. Rasa yang membuatku menyembunyikan perasaan pada cowok-cowok di sekolah dulu, rasa yang membuatku pura-pura suka cewek saat teman bertanya. Rasa yang membuatku menangis sendirian di kamar kos. Malam itu kami semakin dekat. Tak ada sentuhan, hanya bicara. Tapi hati terasa terbuka. Aku cerita tentang lagu-laguku yang lahir dari luka tak terucap. Dia mendengar, benar-benar mendengar. Keesokan harinya, Rea mengumumkan di media sosial bahwa Bayang Cinta terinspirasi dari demo seorang teman dan dia ingin bagi royalti. Namaku disebut. Banyak yang kaget, tapi itu membuatku lega sekaligus bingung. Kenapa dia lakukan itu sekarang? Aku konfrontasi lagi. Kenapa baru sekarang? Dia menatap lama. Karena aku tak ingin kehilanganmu. Kata itu menggantung. Hatiku berdegup kencang. Apakah ini pengakuan? Aku mundur. Aku bukan seperti itu, Rea.
Tapi dalam hati aku bohong. Aku seperti itu. Dan aku takut mengakuinya. Konflik semakin dalam. Produser mulai menawari kami duet. Kalian cocok, kata mereka. Aku tolak, tapi Rea terima. Aku merasa dikhianati lagi, dia maju sendirian dengan lagu curianku. Tapi malam-malam aku mimpi tentang dia. Mimpi yang membuatku bangun dengan rasa bersalah. Ini salah. Tapi kenapa terasa begitu benar? Aku mulai menarik diri. Tak datang studio berhari-hari. Tapi Rea mencariku. Dia telepon, kirim pesan. Kita perlu bicara. Akhirnya, kami bertemu di taman dekat studio. Senja Jakarta yang merah. Dia bilang bilang dia tak sengaja jatuh cinta pada laguku dan pada penciptanya. Aku tak tahu harus bagaimana, Arya. Aku takut. Aku menatapnya. Air mata hampir jatuh. Aku juga takut. Saat itu, tangan kami bersentuhan. Hanya sebentar, tapi cukup untuk membuat dunia bergetar. Tapi aku tarik tangan. Ini tak bisa. Aku lari. Dalam hati, perang batin semakin sengit. Cinta ini tumbuh diam-diam, tapi masyarakat, keluarga, karier, semua menentang. Apakah aku siap kehilangan segalanya? Rea tak menyerah. Dia mulai kirim lagu-lagu kecil, rekaman suaranya bernyanyi lirik yang seolah ditujukan padaku. Aku dengar sendirian, menangis. Kenapa dia buat ini semakin sulit? Aku sadar, pengkhianatan lagu itu hanyalah awal. Yang sesungguhnya dicuri adalah hatiku, dan aku tak tahu apakah aku ingin merebutnya kembali. Perasaan itu semakin kuat, seperti ombak yang tak bisa dibendung. Setelah pertemuan di taman, aku mencoba melupakan Rea. Aku fokus pada lagu baru, rekaman sendirian di studio lain. Tapi setiap nada yang kumainkan, bayangannya ada di sana. Aku benci diriku sendiri karena ini. Rea tak berhenti. Dia datang ke kosanku suatu malam, membawa gitar. Aku ciptakan ini untukmu, katanya. Dia nyanyi lagu baru, liriknya penuh metafor tentang bayang yang dicintai tapi tak bisa diraih. Suaranya gemetar. Aku duduk diam, hati terasa diremas. Kenapa kau lakukan ini, tanyaku, suara hampir pecah. Karena aku tak bisa bohong lagi pada diriku sendiri. Dia cerita lebih dalam. Di Bandung dia pernah jatuh cinta pada teman sekolah, tapi tak pernah dicapkan. Saat pindah ke Jakarta, dia pikir bisa lupakan. Tapi bertemu aku, semuanya bangkit lagi. Aku curi lagumu karena aku iri pada keberanianmu menuangkan perasaan itu ke dalam kata. Aku tertawa getir. Keberanian. Aku takut setiap hari. Kami bicara sampai subuh. Tentang rasa takut dicemooh, tentang norma yang menekan, tentang mimpi musik yang bisa hancur jika rahasia ini terbongkar. Di Indonesia ini kami tahu risikonya. Berita tentang diskriminasi, tentang penolakan semua nyata. Tapi malam itu sesuatu berubah. Kami saling pegang tangan lama. Tak ada kata, hanya getar perasaan yang selama ini kutahan. Aku merasa hidup untuk pertama kalinya. Keesokan harinya, kami mulai rahasia. Bertemu diam-diam di studio larut malam, bernyanyi bersama, mencipta lagu baru. Duet kami lahir dari sana, lagu tentang cinta terlarang yang indah. Kami rekam demo, suara kami bercampur sempurna. Tapi konflik datang. Seorang produser mendengar demo itu ingin rilis. Kalian punya chemistry luar biasa, katanya. Kami senang tapi takut. Jika duet ini hits, perhatian akan tertuju pada kami. Rahasia bisa terbongkar. Rea ingin maju. Kita bisa sembunyikan. Aku ragu. Berapa lama? Kemudian pengkhianatan baru. Aku dengar rumor Rea dekat dengan penyanyi wanita untuk Image. Oto-oto mereka beredar. Hatiku hancur.
Aku konfrontasi. Ini apa? Dia bilang itu pura-pura untuk lindungi karir. Aku tak ingin kehilanganmu. Tapi aku merasa dikhianati lagi. Kau selalu pilih aman. Kami bertengkar hebat. Aku bilang putus meski kami belum resmi bersama. Aku menangis sendirian, merasa bodoh jatuh pada pria yang sama yang mencuri laguku. Dalam kesepian itu aku sadar betapa dalam cintaku. Ini bukan hanya tarikan isik, ini jiwa. Rea paham lukaku, paham mimpiku. Tapi rasa takut masyarakat membuat kami saling menyakiti. Aku menarik diri lagi. Tak balas pesan. Tapi dia datang memohon. Aku salah. Aku takut kehilangan segalanya, tapi yang paling kutakuti adalah kehilanganmu. Kami baikan tapi rapuh. Kami lanjut duet tapi dengan hati-hati. Lagu kami mulai naik chart, tapi rumor mulai beredar tentang chemistry aneh kami. Suatu hari, seorang wartawan tanya langsung pada Rea, ada apa sebenarnya antara kalian? Rea diam, hatiku sakit. Malam itu kami bertengkar lagi. Kau tak pernah siap akui. Aku takut, Arya. Untuk kita berdua. Aku mengerti tapi sakit. Perang batin semakin hebat. Apakah cinta ini layak segala risiko? Tapi di balik itu ada momen indah. Saat hanya kami berdua bernyanyi, tertawa. Cinta tumbuh semakin dalam meski penuh duri. Aku tahu Caotro akan datang. Rahasia ini tak bisa disembunyikan selamanya. Rahasia kami mulai retak. Duet kami, Bayang Kita, menjadi hits nasional. Konser kecil, wawancara, semua menuntut kami bersama. Chemistry kami terlalu nyata, orang mulai curiga. Komentar di media sosial, mereka terlalu dekat, ada yang aneh. Aku semakin takut. Keluargaku telepon, tanya kapan bawa pacar cewek. Aku bohong, bilang sibuk karir. Tapi dalam hati, rasa bersalah menggerogoti. Rea juga gelisah. Dia mulai minum lebih banyak, cerita tentang tekanan dari label. Mereka ingin aku pacaran dengan artis wanita untuk promo. Aku marah. Lagi. Dia bilang tak mau, tapi takut tolak. Kita harus sembunyi lebih dalam. Tapi aku lelah sembunyi. Berapa lama, Rea? Selamanya. Kami bertengkar lagi. Kali ini lebih hebat. Aku bilang cukup, aku tak sanggup lagi. Dia menangis, pertama kali kulihat dia menangis. Jangan tinggalkan aku. Tapi aku pergi. Sendirian aku merasa hancur. Musik tak lagi menyenangkan. Lagu-lagu kami diputar di mana-mana, mengingatkanku pada dia. Beberapa minggu kemudian skandal pecah. Oto lama kami di studio, tangan saling pegang bocor. Entah dari mana. Media gosip heboh. Duet musisi diduga. Dunia kami runtuh. Label batalkan kontrak, konser dibatalkan. Keluarga Rea marah, ibuku telepon menangis, tanya benar atau tidak. Aku cide di kamar, tak keluar. Rea hilang kontak. Dalam kesepian itu aku renungkan segalanya. Pengkhianatan lagu dulu terasa kecil dibanding ini. Cinta kami nyata, tapi masyarakat tak siap terima. Tapi Rea muncul lagi. Dia datang ke kosanku, wajah pucat. Aku tak peduli lagi, katanya. Aku ingin bersamamu apapun risikonya. Kami peluk, menangis bersama. Tapi luar sana, badai menunggu. Kami putuskan hadapi bersama. Rea rilis pernyataan, lagu curian dulu ma, dan tentang rumor, dia bilang cecinta tak salah. Dukungan datang dari komunitas musik indie, tapi hujatan lebih banyak. Kami kehilangan banyak, tapi dapat satu sama lain. Konflik puncak saat konser terakhir dibatalkan karena protes. Kami nyanyi di jalan untuk Ans yang tetap datang. Saat itu kami pegang tangan di depan semua. Dunia heboh. Tapi hati kami lega.
Pengkhianatan masa lalu terlupakan. Yang tersisa hanya cinta yang tumbuh dari abu. Setelah badai itu, hidup kami berubah drastis. Karier terpuruk, tapi kami punya satu sama lain. Kami pindah ke rumah kecil di pinggiran Jakarta, jauh dari sorotan. Rea jual gitar kesayangannya untuk bayar sewa. Aku kerja serabutan, nyanyi di kai kecil. Rasa sakit masih ada. Keluarga menjauh, teman lama hilang. Tapi setiap malam, kami duduk bersama, mencipta lagu baru, lagu tentang penerimaan, tentang cinta yang bertahan. Aku sering bertanya pada diri, apakah ini layak? Kehilangan segalanya untuk dia. Tapi saat melihat Rea tersenyum, jawabannya ya. Cinta ini, meski terlarang di mata banyak orang, adalah yang paling murni yang pernah kurasakan. Suatu hari, produser India hubungi kami. Mereka ingin album tentang perjuangan kami. Cerita kalian inspirasi, kata mereka. Kami ragu. Takut luka terbuka lagi. Tapi Rea bilang kita bisa bantu orang lain yang sama seperti kita. Kami setuju. Album itu lahir dari air mata dan tawa kami. Lagu-lagu penuh emosi tentang rahasia, pengkhianatan, tapi akhirnya penerimaan. Album itu tak hits besar, tapi menyentuh hati banyak orang. Pesan masuk dari pemuda-pemuda yang merasa sendirian, bilang terima kasih karena kami berani. Keluarga mulai lunak. Ibuku telepon, bilang rindu. Ayah Rea datang, meski diam, tapi peluk anaknya. Kami sadar, perjuangan tak pernah selesai. Di Indonesia ini, masih banyak yang tak paham. Tapi kami pilih jalur kami. Rea pernah bilang, aku curi lagumu dulu karena aku ingin miliki bagian dari hatimu. Tak kusangka aku dapat semuanya. Aku tersenyum. Dan aku tak menyesal. Cinta kami tumbuh dari pengkhianatan, melewati badai, menjadi sesuatu yang kuat. Tahun-tahun berlalu. Kami tak lagi di puncak chart, tapi kami bahagia. Konser kecil di kai-kai India, nyanyi untuk orang-orang yang paham. Album kami menjadi underground hits di komunitas, inspirasi bagi yang berjuang sama seperti kami. Rea dan aku hidup sederhana, tapi penuh. Kami adopsi anjing kecil, tanam bunga di halaman. Malam-malam kami bernyanyi bersama, seperti dulu di studio. Pengkhianatan masa lalu menjadi cerita lucu yang kami bagi. Ingat saat kau curi laguku, kataku tertawa. Dia peluk aku. Itu cara Tuhan satukan kita. Kami tahu di luar sana masih banyak perjuangan. Diskriminasi belum hilang, tapi kami pilih jadi bagian dari perubahan. Kami bicara di orum-orum kecil, bagi cerita, beri harapan. Keluarga akhirnya terima. Ibu datang berkunjung, peluk kami berdua. Yang penting kalian bahagia, katanya. Cinta kami yang lahir dari rasa sakit menjadi kekuatan. Kami buktikan bahwa cinta tak kenal batas, meski dunia menentang. Di akhir hidup, aku ingin Rea tahu, dia tak hanya curi laguku, dia curi hatiku, dan aku rela berikan selamanya. Ini cerita kami. Cerita tentang pengkhianatan yang jadi awal cinta, tentang perjuangan di negeri yang masih belajar paham. Tapi akhirnya, cinta menang. Karena cinta sejati selalu temukan jalan.